Okay, good morning, class. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning, sir. How are you today? I'm Fine. fine. And Thank how about you, you. I'm sir? fine. How about you, sir? I'm fine, thank you. Nia, how are you today, Nia? I'm fine. You're fine. Utama, how are you today? I'm fine, sir. Fine, okay. Uh, okay, class, before we start to our lesson, let's pray and wish that we will get a good understanding about what we will learn today. Ya, mari sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kita berharap semoga kita dapat memahami ya, setiap materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, Alvin, where is Alvin? Oh, yeah. Yes, sir. Okay, Alvin, would you like to lead prayer, please? Okay, sir. Okay, friend. Before we start our lesson, let's pray together and pray begin. Finish. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Alvin. And now I will check your attendance. So when I call your name, please say present. Okay? Okay, sir. Afreza, Present. Alinda, Present. okay. Alvin Sugiarto, Present. Anissa Aulia, Present. Cut Mutia, Present. Dini Nazila, Present. Gautama, Present. okay. Naila, where is Naila? Present. Okay, Naila. Nia Andriani, Present. Nilu, Present. Nilu Rizky Saputra, Present. Rosana, Present. Zahra Nur Khalifah, Present. okay. Zaina, Present. okay, good. Sudah lengkap semua ya untuk kelas kita pada pagi hari ini. Now, sebelum kita lanjut, before we continue to our lesson, I have a question about what we learned in the last meeting. Okay, class, do you still remember about our subject in the last meeting? Apakah kalian masih mengingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Yes. Yes. Do you still remember? Masih ingat? Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Me, sir. Afriza. Oke, sepertinya Afriza ya. Yang lain mungkin masih ada yang lupa. Afriza, what is our material in the last meeting? Materi kita apa pada pertemuan yang lalu? Report text, sir. Report text. Oke, good job ya. Jadi yang lain untuk materi kita pada pertemuan yang lalu itu adalah tentang report text ya. Jadi nanti silakan ya dibaca-baca lagi ya ketika kalian memiliki waktu luang ya, diusahakan kita budayakan membaca ya, walaupun hanya 5 atau 10 menit ya, kita usahakan jangan sampai ya tidak pernah membaca sama sekali ya. Oke, Afriza, tadi materi kita apa? Materi yang lalu tentang Report text. report text. Can you tell us about report text? What is report text, Afriza? Jenis teks atau tulisan yang menyajikan informasi tentang sesuatu yang dibuat dari hasil pengamatan dan analisa. Oke, good job ya, good answer, nice answer.
Itu untuk penjelasannya tentang materi kita yang lalu ya. Yang lain sekali lagi Bapak harap ya nanti dibaca-baca lagi materi yang sudah pernah kita pelajari. Dan sekarang ya untuk materi yang sekarang kita akan membahas tentang cerita fable ya. And after we study about this subject about fable ya, I wish ya Bapak harap, saya harap next berikutnya nanti kalian dapat memahami ya, you can understand about fable ya, apa itu cerita fable ya, what is fable and its feature ya, apa itu fable, apa itu ciri-cirinya, dan berikutnya juga ya pada kesempatan lainnya nanti whenever you read about fable text ya, fable story or watch about fable video ya, kapanpun kalian membaca atau menonton video tentang cerita-cerita fable, I wish ya Bapak harap kalian semua dapat bukan cuma sekedar menonton ya, tapi juga dapat menemukan nanti pesan moral, the moral value ya, pesan moral yang terdapat pada cerita fable yang kalian baca atau kalian tonton ya. Kemudian juga Bapak harapkan juga untuk pesan-pesan moralnya tersebut ya dapat kalian pelajari dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, next I will ask you, class, do you like watching? Ya, apakah kalian suka menonton film? Pada suka nonton film nggak? Sir. Suka, oke. Kalau suka, ini Bapak akan tampilkan video ya, video tentang cerita fable ya. Silahkan nanti disaksikan, Bapak share terlebih dahulu. Bentar ya. Oke, sure. Bagaimana? Apakah sudah bisa terlihat video yang akan Bapak tayangkan? Sudah ya? Oke, let's see this video ya. Mari kita lihat sama-sama video berikut dan Bapak harap ya pada penayangan video ini kalian tidak hanya sekedar menonton video, tapi juga kalian dapat mencari ya informasi-informasi about this story ya, tentang cerita ini ya. Itu kira-kira ceritanya tentang apa dan ada kejadian-kejadian apa saja ya. Kemudian ya tokoh-tokoh, cerita-cerita tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita di video ini itu ya siapa aja, nanti Bapak harap kalian dapat ya mencari ya informasi sebanyak-banyaknya. Oke, let's see the video. Video ya, salah satu contoh video tentang teks fable ya. Bagaimana ceritanya? Seru nggak? Seru, Pak. Do you like the story? Afreza, do you like the video? Yes, sir. Okay. How about you, Naila? Do you like the story in the video? Yes, sir. Okay, good. Now I will ask you about what happened about the information in the video ya. Sekarang
ya Bapak akan menanyakan ya beberapa informasi tentang hal-hal apa saja yang terdapat pada video yang baru saja tadi kita tonton. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, what is the title of the story in the video? Ya, sekali lagi untuk pertanyaan yang pertama, ya untuk pertanyaan yang pertama, what is the title of the story in the video? Ada yang bisa jawab? Oke, Nia. The Lion and the Mouse. The Lion and the Mouse. Oke, good job Nia ya. Jadi judul videonya yaitu about the lion and the Mouse. tikus ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, ya siapa yang nanti bisa menjawab? Ya, where is the story happen? Ya, di mana ceritanya terjadi? You can answer. Saya Pak. Alinda, oke Alinda. In the jungle. In the jungle ya, di hutan ya, ceritanya terjadi di hutan. Oke, next question ya. Who are the characters in the story? Ya, siapa-siapa aja tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? You can answer. Saya Pak. Zahra. Oke, Zahra. The lion, the mouse, and the hunters. Oke, the lion, the mouse, and the hunter. Good job ya Zahra ya, bagus-bagus semua ya. Semuanya sudah bisa ya, sudah dapat mengetahui, mengambil informasi-informasi yang terdapat pada video. Berarti ya Bapak anggap ya kalian semua benar-benar ya menyimak ya video yang baru saja Bapak tampilkan tadi. Kemudian untuk yang berikutnya ya, next question ya, Alvin. Bapak mau tanya sama Alvin. Alvin, can you see the problem in this video? Kamu bisa nggak ya nemukan masalah-masalah yang terjadi di video ini? Kira-kira ada nggak sih masalah yang terjadi pada video yang tadi kita tonton? Yes sir, ada. Ada. Oke, can you tell us ya, bisakah kamu memberitahukan, menceritakan pada kita ya about the problem that happened in the story ya, tentang ya masalah-masalah yang terjadi pada cerita yang baru saja kita tonton di video tersebut. Tikusnya ditangkap sama akan dimakan sama singanya. Gimana? Excuse me? Tikus ditangkap mau ditangkap sama singa, mau dimakan. Terus singanya ditangkap lagi sama pemburu. Oke ya. Nah, jadi masalah yang terjadi pada cerita The Lion and the Mouse ya, tadi kata si Alvin ya, tikusnya ya ditangkap oleh singa ya, tikusnya ditangkap oleh singa. Kemudian singanya juga sempat ditangkap oleh pemburu. Ya, Rizky, kira-kira kenapa tadi kok tikusnya itu bisa ditangkap sama singa? Karena dia bermain-main gitu. Karena dia bermain-main Di tubuhnya singa. Jadi singanya terbangun gitu. Oh ya, good job. Ya, singanya lagi tidur, terus tikusnya bermain-main ya, run, berlari-lari ya di sekitar tubuh singanya sampai singanya terbangun. Oke, last question ya, untuk pertanyaan terakhir. What can we learn from this story? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang terdapat pada video yang baru saja kita tonton? Ya, kira-kira ada nggak sih yang dapat kita pelajari? Misha, oke, Rizky Saputra. dari singa kita belajar harus menjadi pemaaf, seorang pemaaf. Dan dari sisi tikus kita harus belajar harus menjadi orang yang bisa menepati janji. Oke, ya, good job ya, nice answer Rizky. Ya, give applause ya, beri tepuk tangan untuk Rizky. Ayo. Ya, jadi tadi ya pembelajaran yang dapat kita ambil pada cerita tersebut ya, pada cerita di video yang baru saja kita saksikan, yaitu yang pertama, kita harus menjadi seorang yang pemaaf ya, seperti singa
ya. Bagus ya Rizky ya. Jadi ketika singa kan tadi katanya kan singa itu kan tubuhnya besar, kuat ya, tapi ketika si tikusnya itu bermain-main di tubuh singa yang sedang tidur sampai singanya terbangun ya, and next ya si tikusnya itu ditangkap ya dan ingin dimakan. Kemudian karena tikusnya memelas ya dan singanya memiliki jiwa pemaaf ya, singanya juga baik hati ya. Jadi tikusnya tersebut dilepaskan. Nah, itu pembelajaran yang dapat kita ambil ya. Kemudian juga tadi kata Rizky juga untuk tikusnya, kenapa Rizky? Kita harus selalu menepati janji. Ya, harus selalu menepati janji ya, karena mau dilepaskan ketika tikusnya ditangkap, tadi tikusnya juga berjanji ya, berjanji ngomong ke singa ya, nanti suatu saat ya mungkin saya akan dapat membantu atau menolong kamu ya, walaupun sebenarnya si singanya itu tidak percaya ya, mana mungkin ya seorang raja hutan ya ditolong sama tikus ya, tapi pada kenyataannya ya si tikus ini menepati janji ya, ketika tadi si singanya ini ketangkap ya, tertangkap oleh pemburu ya, kemudian si tikusnya ini help the mouse ya, menolong singanya dengan cara ya tuh jaring-jaringnya digigit-gigit. Oke ya, bagus, good job. Next ya, berikutnya Bapak akan menampilkan ya video pembelajaran ya, setelah tadi kita tonton, kita lihat video ya contoh tentang fable ya, sekarang kita cari tahu what is fable ya, sebenarnya apa sih fable itu ya, kemudian feature-nya apa aja sih ya, ciri-cirinya apa aja sih ya, nanti Bapak akan jelaskan. Bapak akan share screen lagi ya. Akan ditunggu sebentar. Bagaimana, sudah bisa terlihat share screen Bapak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Belum. Sudah, Sudah, Pak. Wah, sudah ya. Oke. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Ini penjelasan tentang fable ya. What is fable ya? Apa itu yang namanya fable? Ya, di sini dikatakan ya, fable is a part of narrative text. Ya, jadi fable itu adalah bagian dari cerita naratif. Ya, kemudian dikatakan juga it is a short functional story ya, that has a moral value or teach a lesson. Ya, jadi fable ini juga merupakan cerita pendek yang berbentuk fiksi. Ya, jadi fable ini merupakan cerita pendek yang berbentuk fiksi ya, yang memiliki pesan moral ya, pembelajaran yang dapat nanti kita ambil dan dapat kita terapkan pada kehidupan kita ya. Kemudian dikatakan juga fable use humanize animal objects or part of nature as main character. Ya, jadi dalam cerita fable ini nantinya menggunakan tokoh-tokoh utama ya, seperti objek-objek atau bagian-bagian dari alam, khususnya adalah hewan-hewan yang nantinya berperilaku seperti manusia ya. Maksudnya apa ya, berperilaku seperti manusia ya? Jadi dalam cerita fable ini ya, hewan-hewannya ya can talk ya, dapat berbicara ya, can talk like a human ya, dapat berbicara seperti manusia, kemudian bertingkah laku juga seperti manusia. Ya, itu jadi yang namanya fable. Ya, jadi fable itu sekali lagi adalah bagian dari naratif teks, dan fable juga merupakan cerita pendek yang berbentuk fiksi
Ya, kemudian untuk tokoh-tokoh utamanya ya menggunakan tokoh-tokoh hewan atau objek lainnya yang ya tidak berperilaku ya pada umumnya, ya artinya mereka berperilaku seperti manusia, berbicara, dapat berbicara, ya bertingkah laku seperti manusia. Oke, next. Nah, di sini untuk fiturnya yang pertama ada social function, ya fungsi sosial. Ya, apa sih fungsi sosial dari fable text ini? What fable text? Ya, yang pertama, first, to entertain the reader about the interesting story. Jadi social function yang pertama pada teks fable ini yaitu to entertain the reader, ya untuk menghibur si pembaca about the interesting story, ya tentang cerita-cerita yang menarik. Ya, jadi teks fable ini cerita-cerita fable ini dibuat ya semenarik mungkin, baik itu dalam bentuk buku ya, buku-buku cerita atau dalam bentuk film, video. Nah, di sini tujuan utamanya yang pertama adalah untuk menghibur. Ya, makanya kalau kita lihat banyak sekali ya cerita-cerita fable ini yang dijadikan film atau buku-buku cerita. Ya, khususnya cerita buku-buku cerita tentang ya anak. Kemudian untuk the second social function of fable text, ya untuk fungsi sosial yang kedua yaitu to give the moral value, ya untuk memberikan pesan moral. Ya. Maksudnya gimana memberikan pesan moral, ya seperti tadi yang sudah kita bahas pada video contoh dari fable text-nya, fable story-nya. Nah, di situ tiap setiap cerita fable, ya in every fable story, ya we can find the moral value. Ya, kita dapat menemukan pesan-pesan moral. Ya, pesan-pesan moralnya seperti apa sih? Ya, nanti itu bisa kita cari tahu. Ya. Itu ya. Jadi untuk fungsi sosial dari fable text itu ada dua. First, yang pertama, to entertain the reader about the interesting story, ya untuk menghibur si pembaca. Kemudian yang kedua, ya the second, to give the moral value, untuk memberikan pesan moral. Nah, kemudian untuk feature yang berikutnya di sini ada structure, ya generic structure, ya ada struktur-struktur dari cerita fable. Jadi untuk membuat cerita fable atau cerita fable itu dikatakan sebagai cerita fable, ya harus memiliki syarat-syarat, ya diantaranya sesuai dengan struktur-struktur yang ada. Nah, apa aja sih struktur dari teks fable ini? First, we can see the first structure is orientation. Ya, untuk struktur yang pertama itu adalah orientation. Ya, what is orientation? Ya, apa itu orientation? Ya, the introduction of the text, ya, and it contain of the characters in the story, when and where the story happen. Ya, jadi yang namanya orientation itu adalah bagian dari cerita yang isinya membahas tentang apa? About the character, ya the main character, ya tokoh-tokohnya siapa aja, ya kemudian where the story happen, ya di mana ceritanya terjadi, ya seperti contohnya tadi, ya where is the story happen, ya in the jungle, ya di hutan, ya cerita tentang lion and the mouse, the lion and the mouse. Kemudian ya when, kapan ceritanya, where, ya where the story happen, ya kapan dan di mana ceritanya terjadi. Ya. Kemudian untuk yang kedua, ya untuk struktur yang kedua itu adalah complication. Ya, complication. What is complication? Ya, apa itu complication? It explore the conflict among the participant or the characters. Ya, jadi yang namanya complication ini itu adalah bagian dari cerita fable yang isinya itu memuat tentang ya konflik-konflik atau masalah-masalah yang terjadi ya among the participant or the character, di antara partisipan atau di antara tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita.
Ya, jadi seperti contoh tadi juga videonya, ya, di situ kan ada konflik, ya, ada masalah yang terjadi antara tokohnya, ya, seperti singa dan tikus. Ya, ini memiliki konflik yang pertama, ya. Apa konfliknya? Ya, when the lion sleep, ya, ketika singanya itu tidur, ya, habis makan, ya, kenyang, kemudian tidur. Nah, there is a mouse, ya, ada seekor tikus run, ya, yang berlari-lari di mana, ya, di badannya singa, ya, sampai akhirnya singanya terbangun dan marah, ditangkap, ya, tikusnya ini akan dimakan. Ini kan menjadi sebuah konflik, ya, sebuah masalah, problem, ya. Kemudian juga ada masalah apa lagi, ya, masalah yang berikutnya juga yang timbul ketika singanya ini sedang berjalan, kemudian tertangkap oleh pemburu, ya, oleh jaring yang disiapkan oleh pemburu. Nah, itu konflik, ya. Jadi bagian-bagian tersebut disebut sebagai complication, ya. Kemudian next untuk the third, ya, untuk yang ketiga, bagian strukturnya disebut sebagai resolution, ya. What is resolution? Ya, apa itu resolution? Ya, untuk resolution ini tells how the participant or the character solve the problem. Ya, jadi resolution ini adalah bagian dari cerita fable yang isinya itu memuat tentang, ya, how the participant, ya, bagaimana tokoh-tokohnya, ya, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, ya, seperti pada cerita tadi, ya, ketika tikusnya ini ditangkap dan ingin dimakan, ya, oleh singa, ya, itu kan menjadi sebuah konflik, sebuah masalah, ya. Kemudian apa resolusinya, ya, apa pemecahan masalahnya, ya, pemecahan masalahnya si tikusnya ini, ya, memelas kepada singa, ya, untuk dilepaskan, ya. Kemudian juga dia berjanji, ya, suatu saat, ya, ketika dia dapat membantu, dia akan membantu si singanya. Kemudian juga ketika terjadi masalah, ya, ketika singanya itu ditangkap oleh si pemburu, ya, itu kan menjadi sebuah masalah juga, ya, konflik juga, ya. Gimana pemecahannya? Ya, si tikus yang tadinya sudah berjanji akan menolong, dia menepati janjinya, dia menolong, ya, dibantu singanya agar bebas. Nah, bagian-bagian tersebut, ya, bagian di mana masalah-masalah yang terjadi dapat diselesaikan, nah, itu bagian tersebut dapat disebut sebagai resolution. Dan untuk yang the last structure, ya, struktur yang terakhir adalah reorientation, yaitu show about the conclusion of the story, ya, and it usually include the moral value from the story. Ya, jadi untuk struktur yang terakhir itu adalah reorientation. Ya, apa itu reorientation? Ya, reorientation ini bagian dari cerita fable yang isinya membahas tentang kesimpulan-kesimpulan pada cerita tersebut, ya. Kemudian it usually conclude the moral value from the story. Nah, biasanya, ya, untuk bagian dari reorientation ini juga nanti memberikan pesan-pesan moral. Nah, untuk yang berikutnya itu untuk language feature-nya, ya, language feature-nya. Nah, di sini ada the use of time, connective, and conjunction, ya. Kemudian yang kedua the use of adverb and adverbial phrase. Kemudian ada using past tense, yang menggunakan past tense juga dalam cerita fable ini. Kemudian dalam cerita fable ini juga use of saying verb and thinking verb, ya. Kemudian the last, yang terakhir, the use of dialogue, ya. Ini materinya semua kemarin sudah kita bahas, ya, untuk
time, connective, and conjunction-nya, kemudian adverb-nya juga, past tense, dan thinking verb-nya juga. Nah, kemudian untuk use of dialogue-nya ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya itu adalah dialog, ya, percakapan yang terjadi antara si singa dan tikus, ya, kalau dalam cerita yang tadi. Ya, jadi ketika kita mendengarkan sebuah cerita, ya, sebuah dongeng, itu kan biasanya ada seseorang yang menceritakan. Nah, ketika menceritakan, ya, di situ biasanya nanti terdapat tokoh-tokoh karakter pada cerita tersebut yang berdialog, ya, bercakap-cakap. Ya. Nah, itu disebut bagian dari the use of dialogue. Ya, contohnya kalau cerita video tadi kan ketika ada seseorang yang menceritakan tentang The Lion and the Mouse, ya. Kemudian di situ ketika diceritakan si tikusnya ini ditangkap oleh singa, nah, di situ kan si tikusnya ngomong, ya, si tikusnya itu berbicara, ya, please forgive me, ya, tolong maafkan saya, ya, ampuni saya, ya, tolong lepaskan saya, jangan makan saya, ya, suatu saat nanti ya, saya akan membantu kamu. Nah, ucapan seperti itu disebutnya the use of dialogue, ya, penggunaan dialog. Jadi bukan hanya narasi menceritakan, tapi juga ada dialognya, percakapan yang terjadi antara tokoh-tokoh pada cerita tersebut. Oke, itu penjelasan tentang teks fable-nya, ya, itu penjelasan tentang teks fable. Oke, kelas sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya, Pak. Siapa? Saya Zaina. Zaina. Oke, Zaina. Ya, gimana Zaina? Fables kan cerita tentang hewan. Ya. Apakah semua ceritanya bersifat fiktif atau ada yang bersifat fakta? Oke, good question, ya, pertanyaan yang bagus, ya. Fable itu cerita tentang hewan, ya. Apakah semua cerita-cerita ini bersifat fiktif atau ada yang bersifat fakta, gitu ya, Zaina, ya? Nah, di sini Pak, untuk cerita fable, ya, semuanya itu bersifat fiktif, ya. Bersifat fiktif, tidak ada yang bersifat fakta. Kenapa? Ya, dari mana bisa dikatakan fable ini cuma cerita fiktif, ya, bukan cerita fakta? Ya, karena kan tadi pada penjelasan Bapak, ya, untuk teks fable itu, ya, untuk teks fable itu kan menggunakan tokoh-tokoh hewan yang berperilaku seperti manusia, ya, seperti manusia, hewannya bisa berbicara. Ya, tentu saja ketika dalam cerita itu ada hewan bisa berbicara, nah, itu kan nggak mungkin fakta, ya, nggak ada, ya, tikus bisa berbicara, singa bisa berbicara, tidak ada, ya, itu cuma cerita fiktif. Jadi untuk fable, ya, semuanya bersifat fiktif, ya, tidak ada yang bersifat faktual. Oke, untuk berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Siapa? Alvin, Pak. Alvin, oke. Kalau cerita fabel itu semuanya punya pesan moral nggak, Pak? Oh iya, ya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, ya, semua cerita fable, ya, itu kan bagian dari struktur social function, ya. Jadi tadi kan dikatakan social function, ya, fungsi sosial, ya, sesuatu itu dibuatkan pasti ada fungsinya. Nah, sama juga halnya dengan yang namanya teks fable ini, ya. Untuk teks fable ini kan tadi untuk social functionnya ada dua, ya. First, yang pertama itu adalah untuk memberikan untuk menghibur, ya, untuk menghibur, to entertain the reader, ya, untuk menghibur si pembaca. Ya, kemudian fungsi sosial yang kedua, ya, itu adalah to give the moral value, untuk memberikan pesan moral. Ya, jadi ketika dikatakan fungsinya itu sebagai pemberian pesan moral, memberikan pesan moral, ya. Jadi nanti maaf bentar, ya. Jadi ketika sesuatu itu dibuat berdasarkan fungsinya, ya, ada fungsinya. Nah, itu, ya, sama dengan teks fable, ya, maaf, ya.
Untuk text fable juga fungsinya tadi Bapak ulangi ada dua. Yang pertama itu adalah untuk menghibur si pembaca, yang memberikan pesan moral. Ya, dari sini dapat kita simpulkan semua yang namanya text fable itu pasti ya memiliki pesan moral. Ya, kenapa? Ya karena ya text fable itu dibuat ya fungsinya itu salah satunya adalah untuk memberikan pesan moral. Makanya pasti ya semua yang namanya cerita fable itu memiliki pesan moral. Oke, gitu ya Alvin ya. Oke, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Siapa? Rizky. Oke, Rizky. Ya, menurut penjelasan Bapak, fabel itu tentang cerita hewan. Apakah mungkin dalam cerita fabel terdapat tokoh manusia? Gimana? Can you repeat, Rizky? Kan menurut Bapak, penjelasan Bapak itu fabel itu tentang cerita hewan. Ya, Apakah mungkin dalam cerita fabel itu terdapat tokoh manusia? Oke, ya. Fable itu tadi cerita tentang hewan ya. Kira-kira ada nggak kira-kira tokoh manusia? Ya, bisa nggak kita memasukkan tokoh manusia pada cerita fable? Ya, seperti itu ya. Nah, di sini bisa dikatakan ya untuk tokoh manusia bisa saja ya dimasukkan ke dalam cerita fable ya. Jadi tokoh manusia dapat dimasukkan ke dalam cerita fable ya selama untuk apa namanya selama hewan-hewannya ini tetap berperilaku seperti manusia ya seperti itu ya. Jadi untuk teks fable itu ya, bisa juga ya selain menggunakan tokoh-tokoh hewan bisa juga memasukkan tokoh manusia. Yang penting ya, yang terpenting adalah ya di situ ya pada cerita tersebut ya hewan-hewannya tetap ya dibuat ya berperilaku seperti manusia, dapat berbicara. Contohnya misalkan kalau di Indonesia itu ada cerita fable tentang si kancil dan petani. Ada yang pernah dengar nggak cerita si kancil dan petani? Pernah. Pernah. Nah, ya di situ kan untuk cerita si kancil dan petani ini masuk juga ke dalam teks fable. Kenapa? Karena dalam cerita si kancil dan petani ya kancil ini kan mencuri ya di kebunnya petani. Ya. Pada cerita tersebut kan ya si kancilnya ini digambarkan dapat berbicara ya bisa ngomong ya berdialog layaknya manusia bertingkah laku layaknya manusia. Makanya cerita si kancil dan petani ini juga dianggap ya disebut juga sebagai cerita fable gitu ya Rizky ya. Ya, Udah Pak. jelas? Oke, yang Jelas, lainnya Pak. gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Untuk sesi berikutnya Bapak akan memberikan soal latihan. Ya, untuk soal latihannya Bapak akan kirimkan kepada kalian ya dari Google Form. Ya, Bapak akan kirimkan linknya. Sebentar ya. Oke, ditunggu sebentar ya.
Nah, Bapak sudah kirimkan linknya di kolom chat, ya, bisa dilihat. Yang lain gimana? Sudah bisa dilihat? Bisa Pak, bisa. Bisa, Bisa Pak. ya. Nah, itu silakan kalian kerjakan latihannya. Ya, kalian kerjakan latihannya, Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk pengerjaan latihannya. Silakan kalian kerjakan. Ya, selama pengerjaan ya tolong tetap on kamera ya, kameranya tetap diaktifkan ya, jangan ditutup. Oke, silakan, selamat mengerjakan ya, dimulai dari sekarang.
Oke, time is up. Waktunya sudah habis ya, sudah selesai. Yang lainnya yang belum on kamera ya, tolong kameranya diaktifkan kembali. Seharusnya untuk sesi ini Bapak akan ambil contoh untuk latihan kalian ya, untuk dibahas, untuk direview, kemudian dinilai sebagai contoh. Cuma untuk waktunya karena tinggal sedikit lagi, ya mungkin nanti setelah pembelajaran selesai, Bapak akan nilai, ya Bapak akan berikan komentar, jadi nanti silakan bisa kalian cek. Ya, seperti itu ya. Next, untuk yang berikutnya, nanti Bapak juga ada tugas ya, ada tugas kelompok, nanti Bapak kirimkan di Google Classroom. Ya, nanti silakan kalian lihat di Google Classroom. Nah, untuk tugasnya apa? Nih nanti tugasnya itu tugas kelompok. Jadi nanti kelompoknya ini kita bagi menjadi 2 bagian. Ya, menjadi 2 bagian. Kemudian apa tugasnya? Nih Bapak share dulu, Bapak coba jelaskan. Oke, sudah bisa terlihat share screen Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nanti Bapak akan kirimkan ini di Google Classroom ya. Silakan kalian baca ya untuk work in group-nya ya, tugas satunya. Di sini ada cerita tentang teks fable. Ya, setelah itu, nah di sini Bapak juga berikan gambar nanti, ya, berikan gambar, ya, berikan gambar. Terus nanti kalian buat, ya, kalian buat ini untuk apa namanya, cerita-cerita ini kalian buat, kalian jadikan storytelling. Ya, kalian buat sebagai storytelling. Ya, seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, ini instruksinya nih. Read the text above carefully and find as much as information about the story. Ya, about social function, structure, and moral value. Kemudian use the picture below and make the storytelling video about the tortoise and the hare. Ya, untuk videonya ini kalian buat video storytelling. Ya, kemudian yang terakhir ya, hasil dari video storytelling kalian silakan kalian post di Instagram. Kemudian nanti Bapak buatkan juga kolom untuk pengumpulan tugas, linknya di Google Form atau di Google Classroom nanti Bapak akan buatkan. Nah, itu untuk tugasnya nanti Bapak akan kirimkan di Google Classroom. Silakan nanti kalian baca-baca. Jika ada yang tidak dipahami, ya boleh kalian tanyakan nantinya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti silakan setelah ini dicek juga Google Classroom-nya. Oke, sebelum kita akhiri ya, materi kita pada pagi hari ini, ya, kita coba ambil kesimpulan dulu ya. Ambil kesimpulan dulu tentang materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Coba ada yang bisa menjelaskan ya, materi kita pada pagi hari ini itu adalah text fable. Ya. Apa itu text fable? Ada yang bisa menjelaskan? Alvin? Saya, Pak. Ya, apa itu text fable? Text fable. Saya lupa, Pak. Reza? Apa Pak. tadi? Materi kita text fable, apa text fable? Jenis teks atau kalimat yang menyajikan informasi tentang sesuatu. Text fable yang barusan kita pelajari. Oh, teks yang fable. Barusan kita pelajari. Iya. Apa? Teks. Apa? Cerita legenda. Cerita tentang hewan. Tentang hewan. Tentang hewan. pikirannya pada kemana-mana ya. Coba konsentrasi, ini udah di akhir malah konsentrasinya buyar. Ya, apa tadi cerita fable itu apa? Cerita tentang hewan. Cerita tentang hewan yang sifatnya fiktif atau faktual. Fiksi atau fakta? Fiktif. Ya, fiktif ya. Nah, di sini yang baru saja kita pelajari yaitu tentang teks fable ya, teks yang bercerita tentang ya
hewan, ya, hewan yang berperilaku seperti manusia, ya. Jadi hewan-hewannya tersebut itu ya dapat berbicara, ya, dapat bertingkah laku layaknya manusia. Kemudian juga di situ untuk struktur-strukturnya ada orientation, kemudian ada complication, ada resolution, dan ada reorientation. Oke, untuk waktunya sudah habis ya, time is up. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi kita pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita tutup ya, Bapak minta tolong sekali lagi kepada ketua kelasnya Alvin, ya, tolong ya dipimpin doanya sebelum kita akhiri materi kita pada pagi hari ini. Oke, Alvin. Okay, friend, okay, friend, let's pray together and pray. Begin. Finish. Oke, nanti kita lanjutkan lagi materi kita ya pada pertemuan berikutnya. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ketika kalian akan keluar rumah. Ya, pakai maskernya, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Nah, terima kasih. That's all about our material. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.